Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah dan berbagai amalan-amalan kebaikan. Seorang yang meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kesibukannya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengayakan jiwanya, akan menutupi kefakirannya. Tapi sebaliknya, ketika ada seorang hamba dihabiskan waktunya hanya untuk mencari harta, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyibukkan dia dengan urusan-urusan dunia, dan Allah tidak menutupi kefakirannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ya bna Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka wa illam taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi hati kalian dengan kekayaan, dan aku akan menutupi kefakiran kalian. Kalaulah kalian tidak melakukan hal itu, habis waktunya hanya untuk mencari harta dan dunia, niscaya aku akan berikan kesibukan kepada kalian, dan aku tidak akan menutupi kefakiran kalian. Sehingga sebuah kenikmatan ketika seorang hamba bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan salat subuh berjamaah, dengan duduk di majelis ilmu, dengan berzikir, membaca Al-Quran dan semisalnya. Ini semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah, taufik, atas kemudahannya di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, kita luangkan waktu kita untuk mempelajari ilmu agama Islam. Karena sebentar lagi kita akan mendekati hari raya Idul Kurban, Idul Adha, maka kita sejenak mempelajari bagaimana syariat Islam yang berkaitan dengan Idul Kurban atau berkaitan dengan cara berkurban. Para ulama telah bersepakat tentang disyariatkannya ibadah kurban di dalam Islam. Ini ijma' mereka atas adanya ibadah kurban di dalam agama Islam yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara salat dengan kurban dalam satu ayat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirikanlah salat karena Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, surat Al-Kautsar di ayat yang kedua, beliau mengatakan khassa hatainil ibadataini bidzikri li'annahuma min afdalil ibadat wa ajalil qurbat. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua ibadah ini, yaitu salat dan kurban secara khusus. Kenapa? Karena keduanya merupakan ibadah yang utama dan merupakan sebab mendekatkannya diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah diperbandingkan yang mana yang lebih utama,
antara Idul Fitri dengan Idul Adha, dan dua-duanya sama-sama utama. Tapi kalaulah diperbandingkan, mana yang lebih utama antara Idul Fitri dengan Idul Adha, maka jawabannya adalah Idul Adha. Kenapa? Karena dalam Idul Adha ini terkumpul dua ibadah besar, yaitu salat Idul Adha dan penyembelihan kurban. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Kautsar di ayat yang kedua ini. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan sembelihlah kurban kalian. Bagaimana hukum kurban? Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Tidak sampai pada tingkatan wajib dalam rangka mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah muakkadah bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk berupaya diamalkan semampu kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinina yudhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun berdakwah di Madinah, beliau senantiasa berkurban. Kita tahu ya, dakwahnya Nabi terbagi menjadi dua fase. Fase Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Totalnya 23 tahun. Selama berada di Madinah yang 10 tahun itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah alpa dari berkurban setiap tahunnya. Ini menjadi dalil bahwa ibadah kurban itu sangat disyariatkan di dalam Islam. Adapun dalil yang memalingkan dari hukum wajib, jadi pada asalnya hukumnya adalah wajib, tetapi karena ada dalil-dalil lain yang datang, maka hukumnya turun menjadi sunnah muakkadah. Salah satu dalil yang menurunkan hukum wajib menjadi sunnah muakkadah adalah athar dari Abu Sarihah. Ia mengatakan, adraktu Abu Bakrin aw ra'aitu Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma kana la yudhayani. Adraktu Abu Bakrin aw ra'aitu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana la yudhayani. Kata Abu Sarihah radhiyallahu ta'ala anhu, aku bertemu dengan Abu Bakar, atau dia mengatakan aku melihat Abu Bakar dan Umar, dua sahabat yang terbaik, kana la yudhayani, mereka berdua tidak berkurban. Bahkan kata Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, sesungguhnya aku tidak berkurban padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Kenapa? Karena aku khawatir tetanggaku berpendapat bahwa kurban itu wajib atasku. Ini semua adalah dalil-dalil yang menurunkan hukum kurban yang asalnya wajib menjadi sunnah muakkadah. Tapi kembali lagi ya, bahwa sunnah muakkadah itu bukan untuk ditinggalkan tapi berusaha untuk diamalkan. Tetapi di dalam hukum fikihnya dia dihukumi oleh jumhur ulama sebagai sunnah muakkadah. Kita tidak bawakan dalil-dalil yang menyatakan wajib ya, karena sangat banyak sekali. Tapi intinya bermuara pada sunnah muakkadah. Ada dalil yang mewajibkan, tapi ada dalil lain yang menurunkan derajat wajib menjadi sunnah muakkadah. Taib, bagi orang yang akan berkurban, maka jika telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dia tidak boleh memotong rambutnya, memotong kukunya, dan yang semisalnya ya, dari badannya tidak boleh dipotong, begitu, tidak boleh dikurangi. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak menyembelih hewan kurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka janganlah dia memotong rambutnya, memotong kukunya sedikit pun. Jadi bagi orang yang akan berkurban setelah masuk tanggal 1 besok, atau sekarang ya? Belum ya?
Belum ya, masih besok ya, atau beberapa hari lagi. Maka tidak boleh memotong kuku dan rambutnya. Dan larangan ini ikhwati fillah adalah larangan yang sifatnya makruh litanzih, bukan litahrim. Artinya ketika seorang itu memotong kuku atau rambutnya dan dia berniat kurban, maka kurbannya tetap sah, tetapi keutamaan dari ibadah kurbannya dia berkurang. Taib, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang akan berkurban. Ada 5 syaratnya. Yang pertama, hewan kurban itu harus berupa bahimatul an'am, harus berupa binatang ternak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj pada ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi tiap-tiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum, agar mereka menyebut nama Allah terhadap sembelihan mereka yang dianugerahkan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am, kata Atta dan ulama-ulama yang lainnya, yaitu al-ibil wal baqar wal ghanam, yaitu unta, sapi dan kambing. Jadi kurban itu masuk di dalam 3 binatang ini, yaitu unta, sapi dan kambing. Ini syarat yang pertama. Artinya ketika menggunakan binatang selain binatang ternak yang dimaksudkan, maka kurbannya tidak sah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah usia hewan kurban telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh syariat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazbahu illa musinnah." Tidak boleh menyembelih kecuali yang sudah musinnah. Illa an tash'ura illa an ta'sura alaikum fatazbahu jazaa'atan min ad-dha'n. Kecuali apabila kalian kesulitan karena tidak ada lagi binatang kurban atau karena uang yang sangat terbatas, maka kalian boleh menyembelih jazaa'atan min ad-dha'n, yaitu domba jaz'ah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, jadi hukum asalnya ya, hukum atau binatang yang digunakan untuk kurban itu harus musinnah. Ini syaratnya. Kalau musinnah tidak dapat, maka boleh jaz'ah dari domba, jazaa'atun min ad-dha'n, jaz'ah dari domba. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan musinnah, kalau untuk onta maka dia genap berusia 5 tahun. Kalau onta. Kalau sapi genap berusia 2 tahun. Kalau kambing genap berusia 1 tahun. Ini yang asal ya, ini pada asalnya. Adapun ketika orang itu tidak mendapatkan binatang kurban karena tidak ada, atau karena dananya yang terbatas, maka dia boleh menyembelih jaz'ah dari domba, itu domba kibas yang usianya setengah tahun, 6 bulan. Jadi onta berapa tahun tadi? 5, sapi 2, kambing 1 tahun. Kalau domba minimal 6 bulan. 6 bulan sudah sah digunakan untuk kurban. Tahunnya dari mana? Ini usianya 6 bulan, setahun, 2 tahun. Kan nggak ada aktenya, nggak ada akte kelahiran. Tahunnya dari mana? Dari giginya ya, giginya sudah lepas, sudah poel ya. Taib, masya Allah. Baik, kemudian syarat yang ketiga, hewan kurban tidak memiliki cacat yang menghalangi keabsahannya. Jadi hewan kurban tidak memiliki cacat yang dapat menghalangi keabsahan kurban tersebut. Dan cacat pada kurban itu terbagi menjadi 3 kategorisasi. Yang pertama adalah cacat yang menghalangi keabsahannya.
Ini ada 4 cacat yang bisa menghalangi keabsahan. Apa itu? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ar-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tajuzu fid dhahaya. Ada 4 cacat yang tidak boleh ada di dalam binatang kurban. Apa 4 itu? Yang pertama adalah al-awra'ul bayyinu awaruha, yaitu binatang yang buta yang jelas kebutaannya. Jadi kalau beli binatang kurban dites dulu. Jadi di matanya itu dites begitu. Kalau dia kelihatan kan dia mesti mundur-mundur gitu binatangnya. Kalau dia nggak kelihatan maka sudah jelas butanya. Binatang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai binatang kurban. Karena kurban ini adalah ibadah. Kita harus berikan yang terbaik di dalam kurban kita. Kemudian yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha. Binatang yang sakit yang jelas kesakitannya. Jadi kelihatan dia sakit, tidak sehat, tidak seperti binatang yang lainnya. Kan kalau sehat itu biasanya kan lincah begitu ya, geraknya lincah. Kemudian yang ketiga, wal arja'ul bayyinu dhal'uha. Yang ketiga adalah binatang yang pincang, yang jelas pincangnya. Jadi ketika jalan kelihatan dia jalannya itu tidak sempurna. Kelihatan pincang salah satu atau sekian kakinya sehingga tidak bisa berjalan dengan sempurna. Kemudian yang keempat, wal kasiratul lati la tunki. Itu binatang yang sangat kurus yang tidak bersumsum, yang sangat kurus sekali. Ada 4 tadi yang menjadikan tidak sah. Apa yang pertama? Buta. Yang kedua sakit. Yang ketiga pincang. Yang keempat kurus. Ini cacat yang menjadikan tidak sah. Kemudian kategori yang kedua, ada cacat yang hukumnya makruh saja. Dia sah untuk binatang kurban tapi hukumnya makruh. Salah satunya adalah ketika robek telinganya. Telinganya robek ini sah tapi makruh. Yang kedua, sama sekali tidak punya tanduk. Ini sah tapi makruh. Gunakan untuk kurban. Kemudian yang ketiga, yang kelihatan loyo sehingga tidak bisa berjalan dengan kelompoknya ya. Ketika jalan rombongan itu dia paling belakang, paling tidak semangat, tapi sehat. Cuman kurang semangat aja kambing ini. Nah, maka ini hukumnya sah tetapi makruh. Ini kategori yang kedua, makruh tapi sah. Kemudian kategori yang ketiga adalah cacat yang tidak mempengaruhi kesempurnaan. Dia cacat secara zahir, tapi ini nggak pengaruh, tidak makruh juga. Salah satunya adalah yang terpotong ekornya, al-batra. Jadi binatang yang ekornya terpotong itu sah, tidak makruh dan sah begitu. Kemudian binatang yang dikebiri. Yang dikebiri biasanya kan lebih gemuk biasanya. Maka itu meskipun cacat ya artinya tidak sempurna, tetapi dia tidak mempengaruhi keabsahan kurban. Itu syarat yang ketiga ya. Taib, ada yang keempat berarti yang bukan 5, 4 aja. Yang kelima atau yang keempat adalah penyembelihan hewan kurban dilakukan pada waktu yang ditentukan oleh syariat, yaitu dilakukan setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan tidak disyaratkan harus setelah imam berkurban. Jadi begitu setelah selesai sholat, meskipun imamnya belum berkurban, belum disembelih, maka sudah boleh. Jadi setatnya adalah setelah selesai sholat Idul Adha. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari pada hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir di fikih kurban ini, di mana tempat penyembelihan kurban? Secara umum diperbolehkan untuk menyembelih dimanapun. Disembelih dimanapun ini boleh. Namun yang lebih utama, penyembelihan kurban dilakukan di tanah lapang di tempat sholat Idul Adha. Ini yang utama. Kenapa? Agar orang-orang tahu bahwa ketika itu kurban sudah boleh dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhbahu wa yanharu bil musalla." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih hewan kurbannya
dan melakukan salat di al-musalla. Musalla itu artinya adalah sebuah tanah lapang yang digunakan untuk salat di waktu-waktu insidentil. Untuk salat duha, untuk salat Idul Adha, untuk salat jenazah, untuk salat istisqa, itu namanya musalla. Adapun musalla Indonesia ini hukumnya masjid sebenarnya. Karena ada istilah masjid, ada musalla ya. Nah, musalla Indonesia dalam Islam itu hukumnya masjid, yang boleh kita tahiyatul masjid, boleh kita iktikaf di dalamnya. Kan kalau Indonesia itu kalau masjid besar namanya masjid yang ada sholat Jumatnya. Kalau yang ada sholat Jumatnya itu masjid musalla begitu kan. Nah, yang tepat itu kalau penamaan yang masjid besar itu namanya masjid jami yang ada sholat Jumatnya. Kalau yang kecil itu tetap masjid, bukan musalla. Adapun musalla itu adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat secara insidentil. Yang utama di sana. Taib, mengingatkan sedikit ya tentang keutamaan sholat id di musalla tadi, di lapangan tadi. Kita tahu ya, sholat di Masjid Nabawi itu berapa keutamaannya? Sholat Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000 Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 dibandingkan dengan sholat tempat lain. Meskipun besar keutamaan sholat di Masjid Nabawi, sholat idnya Nabi di mana? Di musalla. Ini menunjukkan bahwa yang utama itu sholat di musalla, sholat di tanah lapang. Taib. Jadi kembali lagi dalam permasalahan kita bahwa tempat penyembelihan kurban itu boleh dimanapun, tetapi yang utama adalah di tanah lapang, di tempat sholat Idul Adha. Taib, ada beberapa permasalahan-permasalahan fikih yang juga perlu kita pelajari ya. Kalau tadi sepertinya itu sudah tahu antum, ini hal-hal fikih yang perlu ada tafsilnya. Yang pertama, apabila ada seorang yang berniat kurban dan niatnya itu muncul di pertengahan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka hendaknya dia membiarkan rambut, kuku dan kulitnya sejak dia berniat, dan tidak ada dosa baginya apa yang dilakukan sebelum dia berniat. Ini pendapat Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Misalnya begini, ketika ada orang itu awalnya dia tidak punya rencana untuk berkurban karena nggak ada dana, kemudian pas tanggal 7 atau 8 Dzulhijjah dia mendapatkan rezeki, dia dapat uang 2 juta atau 2,5 kan bisa untuk kurban. Bahkan kalau untuk beli domba itu harga berapa di sini ya? Domba 6 bulan. Oh, mahal sekali. 1,8 ya, bisa 1,8 ya. Anggap aja dia dapat uang 2 juta lah, dapat rezeki begitu. Sehingga di tengah-tengah itu muncul keinginan untuk berkurban. Maka di saat muncul niat itu, saat itu dia nggak boleh potong-potong. Nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potongin kulit. Adapun yang dipotong sebelum berniat maka ini tidak masalah, karena dia baru muncul niatnya ketika itu. Kalau orang niatnya dari awal maka sejak tanggal 1 sudah tidak boleh potong-potong. Taib. Kemudian yang kedua, apabila ada orang yang terlanjur mengambil atau memotong sebagian rambut, kuku dan kulitnya, ini bagaimana konsekuensinya? Dia harus bertaubat dan niat untuk tidak mengulanginya lagi. Ketika dia terlanjur ya, udah niat kurban tapi motong kuku atau motong rambutnya, maka dia harus bertaubat dan berniat tidak mengulanginya lagi. Namun tidak ada kafarahnya, tidak ada dendanya. Dan jika dilanggar ya larangan ini, apalagi karena lupa, maka ini diperbolehkan atau karena tidak sengaja, tidak ada dosa baginya. Tapi kalau sengaja maka dia harus bertaubat, karena ini menyelisihi nas-nas dalil dari Nabi SAW. Jadi ingat-ingat kalau memang niat kurban, maka tidak boleh motong rambut, kuku dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada ketentuan jenis kelamin tertentu untuk hewan kurban. Artinya boleh menggunakan yang jantan atau yang betina. Dan biasanya yang betina ini lebih gemuk biasanya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda tentang akikah ya, beliau mengatakan anil ghulami syataini wa anil jariyati syatun. Akikah untuk anak laki-laki itu 2 kambing, sedangkan untuk anak perempuan itu 1
kambing. Kemudian beliau mengatakan, la yadurrukum dhukranan kunna am inathan. Tidak membahayakan kalian baik itu yang jantan maupun yang betina. Ini binatang akikoh ya, untuk akikoh. Kata Fairuz Al-Abadi, dia mengatakan, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, jika diperbolehkan binatang betina untuk akikoh berdasarkan hadis ini, kata Syafi'i, Imam Syafi'i rahimallahu taala, ini menunjukkan bolehnya berkurban dengan yang betina. Jadi kalau ingin yang besar, yang gemuk, maka kita bisa milih yang betina. Intinya mau betina mau jantan itu nggak pengaruh begitu, nggak ada pengaruhnya. Semua sama-sama diperbolehkan. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, seekor kambing tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban patungan. Namun seekor kambing atau seorang yang berkurban dengan satu ekor kambing atau satu ekor sapi atau satu ekor unta, dengan niat, boleh diniatkan dengan dia dan keluarganya. Dan ini mencakup istrinya ya, anaknya, kerabatnya, bahkan keturunan-keturunannya. Jadi kalau seekor kambing itu niatnya boleh satu orang plus keluarga, tapi nggak boleh dirinci. Ini kurban saya, per istri saya namanya fulana, anak perempuan saya namanya fulana, nggak boleh. Yang boleh itu sepaket. Ini kurbannya saya dan keluarga. Seperti itu. Kalau dirinci jadinya patungan nanti, dan itu tidak boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyat. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang berkurban dengan seekor kambing. Anhu wa an ahli baitihi. Dia niatkan untuk dia dan untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun. Maka mereka makan daging kurbannya dan mereka memberikan makan dengan orang lain. Ini dalil takriri ya. Jadi kejadian itu terjadi pada zaman Nabi. Artinya, kalaulah seperti itu tidak boleh, maka Nabi harus ngapain? Melarangnya. Jadi nggak boleh kurban satu kambing dan dia untuk keluarganya. Tapi ketika Nabi mendiamkan, ini sebagai dalil bolehnya berkurban dengan kambing, dengan satu kambing niat dia dan keluarganya. Sekali lagi, tidak boleh dirinci untuk keluarganya. Karena kalau mau dirinci ya masing-masing harus satu. Tapi muncul pertanyaan, ikhwati fillah, tadi bagi orang yang berkurban tidak boleh potong kuku, potong rambut dan semisalnya. Kalau kambingnya cuma satu, yang di atas namakan satu dan keluarga, yang nggak boleh motong siapa? Yang nggak boleh potong-potong siapa? Yang diniatkan saja. Jadi misalnya kita sebagai kepala keluarga, ini adalah kambingnya Irfan dan keluarganya, yang nggak boleh motong hanya Irfan saja, satu orang. Istrinya, anaknya atau kerabatnya itu boleh. Itu ketika satu orang. Tapi beda lagi ketika misalnya anak satu, istri satu, anak satu, masing-masing. Tiap orang yang di ta'yin atau disebutkan itu, maka tidak boleh potong-potong. Jadi beda dia dengan keluarganya. Taib. Kemudian yang berikutnya, apabila seorang berniat atau meniatkan seekor hewan kurban untuk berkurban dan keluarganya, maka yang terkena larangan adalah ya tadi ya, dia sendiri dan tidak berlaku untuk keluarganya. Taib, sudah kita bahas. Yang berikutnya, apabila ada seorang yang memiliki hewan kurban yang dapat digunakan untuk kurban dan telah ditetapkan sebagai hewan kurban, lalu orang ini meninggal dunia. Jadi ada orang niat berkurban, sudah membeli binatang kurban, sudah pesan binatang kurban, lalu orang ini meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib melaksanakan niat kurban orang tersebut. Harus dilaksanakan niatnya. Namun jika orang tersebut meninggal dunia sebelum hewannya ditetapkan sebagai hewan kurban, maka hewan kurban menjadi pemilik ahli waris, bisa dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan mereka. Misalnya ada orang itu punya ternak kambing ya. Kalau dia katakan, nanti kambing yang besar ini aku gunakan untuk kurban, dia udah niat gitu.
Maka ketika misalnya nih yang orang yang niat itu meninggal dunia, kambing ini tidak jadi harta warisan. Dia harus dikurbankan atas nama orang yang berniat tadi. Tapi beda cerita ketika dia tidak ada niat, ya nggak ada niat, dia peternak kambing, ya kambingnya banyak, nggak ada niat. Ketika dia meninggal dunia, maka kambing yang banyak itu menjadi hak ahli waris, menjadi hak ahli waris. Baik, kemudian yang berikutnya, apabila hewan kurban telah dibeli kemudian mengalami cacat yang menghalangi keabsahan sebagai hewan kurban, atau bahkan hewan tersebut mati sebelum hari H penyembelihan. Jadi sudah ditetapkan sebagai hewan kurban, ternyata cacat, dan cacatnya cacat yang menjadikan tidak sah, atau bahkan mati sebelum hari H, maka keadaannya dirinci menjadi dua keadaan. Ini hati-hati panitia kurban ini, karena ada perinciannya. Perincian yang pertama, jika hewan itu cacat atau mati karena disebabkan kecerobohan pemilik kurban atau panitia kalau di masjid-masjid, maka wajib menggantinya dengan hewan yang sekualitas dengan hewan yang mati itu, atau yang lebih baik dari hewan tersebut. Jika hewan penggantinya itu lebih murah, jadi dia dapat harga 3 juta misalnya, kambing besar, dan ternyata itu mati, ternyata beli nggak ada yang harga 3 juta, maka wajib bersedekah dengan uang yang senilai dengan selisihnya tadi itu. Misalnya dapatnya harga 2,6, maka yang 400-nya disedekahkan. Itu kalau mati atau cacat karena kecerobohan pemiliknya atau karena kecerobohan panitia. Tapi jika cacat atau matinya hewan tersebut bukan karena kecerobohan, maka hewan tersebut atau bahkan masih hidup ya, maka hewan tersebut bisa disembelih dan pemilik tidak perlu mengganti dan tidak berdosa karena perbuatan tersebut ya. Misalnya begini contohnya, panitia sudah membuat kandang dan dipisah nih kambing-kambing yang agak semangat begitu ya, yang lincah, ini kambing yang agak tenang, yang enggak terlalu panik begitu. Sudah dipisah, intinya ikhtiar dari panitia sudah dipisah. Kemudian misalnya nih ya, pas malam Id karena dengar takbir gitu, loncat nanduk temannya sehingga cacat di tanduk itu. Nah, kita lihat kasus ini. Kalau ini karena kecerobohan panitia, karena panitia tidak hati-hati, maka panitia ngapain? Mengganti, karena pincang tidak sah. Tapi kalau sudah ikhtiarnya demikian rupa, udah diikat, nah qadarullah lepas ya, kemudian menanduk temannya, maka tetap sah, tidak perlu diganti. Jadi dilihat, kalau ada unsur kecerobohan maka diganti, apabila tidak maka tidak mengapa. Sehingga hati-hati, terutama dibuat kandang biasanya itu binatang-binatang itu kan sukanya ini ya, main sama teman-temannya gitu. Jadi kadang ada yang nyeruduk, ada yang ini ya. Taib. Kemudian yang berikutnya, apabila hewan yang telah ditetapkan sebagai binatang kurban itu hilang atau dicuri. Jadi hilang atau dicuri, maka perinciannya sama. Apabila jika karena kecerobohan pemiliknya ya, atau karena kecerobohan panitia, maka itu wajib diganti. Apabila penggantinya tidak sekualitas dengan yang hilang, maka disedekahkan sisanya, seuangnya. Tapi kalau bukan karena kecerobohan, maka tidak perlu diganti dan tidak berdosa. Ya qadarullah ya, udah hilang begitu, maka tidak perlu diganti. Tapi kembali lagi, kepanitiaan perlu disolidkan ya, terutama dalam penjagaan, dalam ini hati-hati, ini amanah dari umat, jangan sampai panitia mendapatkan masalah di situ. Taib. Kemudian yang berikutnya, apabila penyembelihan kurban dilakukan di luar waktunya karena satu sebab yang disyariatkan, maka hukumnya diperbolehkan. Tadi kan waktu maksimalnya kapan? Tanggal 13 hari tasyrik ya. Misalnya begini, penyembelihan dipasrahkan kepada orang lain dan ternyata orang lain itu lupa. Dia lupa dan baru teringat di waktu di luar masa kurban, maka ini boleh dilakukan penyembelihan di waktu tersebut. Ya, jadi misalnya kalau ada udzur syar'i ya, benar-benar lupa begitu, namanya juga manusia, maka boleh dan langsung disembelih ketika mengingatnya. Atau misalnya hewan kurbannya itu hilang. Hewan kurbannya hilang,
Dicari udah nggak ketemu, dan bukan karena kecerobohan ya. Kalau kecerobohan kan udah diganti. Ketemunya tanggal 14 Dzulhijjah misalnya, maka disembelih ketika itu. Intinya kalau ada hal-hal yang seperti ini, maka penyembelihan di luar waktunya diperbolehkan. Diperbolehkan karena memang ada udzur yang tidak bisa dihindari. Taib, kemudian yang berikutnya, diperbolehkan memberikan daging kurban kepada orang kafir selama orang kafir tersebut bukan kafir harbi, bukan kafir yang memerangi kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam fatwa dari Lajnah Daimah, dikatakan kita diperbolehkan memberikan daging kurban kepada kafir muahad karena baik karena statusnya sebagai orang miskin, karena dia kerabat atau bahkan tetangga, dalam rangka menarik simpati mereka. Namun tidak diperbolehkan memberikan daging kurban kepada kafir harbi, kepada kafir yang memusuhi umat Islam, karena kewajiban kita kepada kafir harbi adalah merendahkan mereka, melemahkan kekuatan mereka, dan hukum ini juga berlaku untuk pemberian sedekah. Jadi boleh misalnya dalam satu kampung ada yang non muslim, ada yang tidak beragama Islam, itu diberi hewan atau daging kurban. Taib, yang berikutnya, apabila setelah disembelih daging kurban itu busuk, dicuri atau diambil orang lain tanpa kecerobohan dari pihak pemilik kurban, maka pemilik kurban tidak wajib mengganti, tapi ketika ada unsur kecerobohan maka wajib diganti, sama dengan kasus yang lain atau status yang sebelumnya tadi. Yang berikutnya, tidak diperbolehkan memperjualbelikan bagian apapun dari hewan kurban termasuk kulitnya. Nggak boleh diperjualbelikan. Haram hukumnya menjual kulit ini menurut jumhur ulama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada pahala kurban baginya. Jadi kurban ini ibadah, ini untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka jangan sampai ada unsur-unsur komersial di sana. Termasuk yang harus diantisipasi ya, adalah memotong biaya jagal dengan kompensasi daging kurban. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi misalnya harga jagal sapi itu berapa? 500-an ya. 500-an ya. Untuk jagalnya, jagal sapi biasanya sampai dipotong-potong begitu kan? Sepaket. Anggap aja 500 begitu ya, anggap aja 500. Nah, panitia ini ke jagal itu bagaimana kalau harganya 300 plus sekian kantong daging. Nah, begitu. Ini nggak boleh. Karena ada unsur komersial di situ. Jadi seolah daging itu menjadi kompensasi untuk jasa pemotongan sapi. Yang boleh bagaimana? Yang boleh deal harga 300 karena mungkin jumlahnya banyak ya. Ini ada sekian sapi, sekian ekor, sehingga minta keringanan 300 dan deal. Kemudian panitia memberikan sekian kantong. Ini nggak ada hubungannya dengan jagal. Artinya ini tabaruknya panitia aja. Panitia ingin berbuat baik kepada jagal, maka ini tidak masalah. Jadi hati-hati, jangan sampai ada unsur komersial di situ, karena ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bagi seorang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging kurban, maka dia boleh memanfaatkan sekehendaknya. Daging itu boleh dijual, boleh dimanfaatkan dalam bentuk lain, tetapi dengan satu syarat. Ada syaratnya. Jadi yang bagi penerima itu boleh antum apakan sekehendak antum daging itu. Mau dijual, mau dimakan, mau dikasihkan orang boleh, tapi ada satu syaratnya. Apa itu? Dia tidak boleh menjualnya kepada orang yang memberikan hadiah atau sedekah kepadanya. Itu nggak boleh. Jadi misalnya yang kurban itu penjual daging begitu. Yang kurban penjual daging. Kemudian dia memberikan daging kurbannya kepada kita. Nah, karena dia penjual daging, artinya dia jual beli daging begitu. Daging kurban kita ini kan banyak. Nah, itu antum jual lagi kepada yang tadi itu orang yang jual beli daging, itu nggak boleh. Tapi kalau antum jual ke yang lainnya boleh. Jadi nggak boleh kembali ke orang yang memberikan kurban tersebut. Ya, karena sekali lagi ini adalah ibadah, maka tidak boleh ada unsur-unsur yang semacam itu. Taib, kemudian sebagai penutup ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hadis-hadis dhaif tentang masalah kurban ya.
Ini kita perlu sampaikan karena biasanya bertebaran di medsos ya tentang hadis-hadis lemah, dan meskipun itu menunjukkan keutamaan kurban, tetapi ketika hadisnya dhaif kita tidak boleh menggunakannya sebagai hujjah. Di antaranya adalah hadis yang berbunyi istafrihu dhahayakum fa innaha matayakum ala sirat. Itu hadis yang berbunyi senangkanlah binatang kurban kalian. Kenapa? Fa innaha matayakum ala sirat, karena binatang itu akan menjadi tunggangan kalian di atas sirat. Hadis ini adalah hadis yang dhaif jiddan. Hadis yang sangat lemah, dilemahkan oleh Syekh Albani dalam silsilah ad-dhaifah nomor 1255. Ya, jadi tidak boleh kita menggunakan ini sebagai dalil karena hadisnya adalah hadis yang lemah. Kemudian yang kedua yang berbunyi al-udhiyatu lisahibiha bikulli sya'ratin hasanatun. Kurban itu bagi pelakunya satu pahala kebaikan bagi setiap helai rambutnya. Jadi semakin banyak bulunya itu satu bulu satu kebaikan. Hadis ini maudhu', hadis ini palsu. Dan disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam silsilah ad-dhaifah di juz yang ketiga nomor 1050. Kembali lagi ikhwati fillah, apabila ada hadis-hadis tentang fadhailul a'mal, jadi supaya orang semangat untuk beramal ya, maka kami cenderung fadhailul a'mal harus dibangun di atas hadis-hadis yang sahih. Jangan sampai memotivasi orang ternyata hadisnya hadis yang lemah, apalagi hadis maudhu'. Kenapa? Karena ketika satu amalan itu ada keutamaannya, maka dia meningkat menjadi sunnah muakkadah. Ketika tidak ada keutamaannya, maka dia turun menjadi sunnah mustahabbah atau bahkan menjadi sunnah ghairu muakkadah. Itu efeknya seperti itu. Contohnya misalnya salat duha 2 rakaat. Salat duha 2 rakaat itu hukumnya sunnah mustahabbah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan keutamaan sholat duha secara khusus ya, yang 2 rakaat ya. Dalilnya umum tentang sedekah. Tetapi beda dengan amalan-amalan yang lainnya, ketika disebutkan mendapatkan pahala ini dan itu, maka meningkat menjadi sunnah muakkadah. Kembali lagi kita ingatkan bahwa tetap kita berkurban, tetapi jangan sampai memotivasi orang lain dengan hadis-hadis yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Taib, wallahu ta'ala alam. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Iya, taib, fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak Ustaz kita itu mencari hikmah tentang sebuah syariat atau kita disunahkan untuk tidak membaca buku, mengambil kita ini adalah sebuah aturan. Boleh nggak kita menjadi tahu apa hikmahnya? Tidak memotong buku ini, itu yang pertama. Kedua, ketika kita berkurban, kita berniat untuk kulit ini akan kita sedekahkan kepada panti asuhan. Iya. Nanti panti asuhan ini mau dibuat apa kan? Terserah. Iya. Mereka Ustaz ya. Kemudian yang ketiga Ustaz, tentang hewan kurban. Panitia ini sudah profesional, sudah bersungguh-sungguh. Kemudian di kandang ini tali kurbannya itu melelet ke leher sampai si kambing ini mati. Masya Allah. Kan secara hukum tidak ada kewajiban panitia karena dia sudah berusaha. benar. Tapi di satu sisi kita ini kan yayasan, kita harus bisa melaporkan kambing ini. Kalau kambing ini kita katakan meninggal, kita kan yang mau berkorban kan tidak mau korban. Iya, tahun depan ya. Boleh nggak kita ini memanipulasi gitu? Jadi hewan kurban ini kita bikin 2 dokumentasi. Masya Allah. Gitu. Iya, siap, luar biasa. Taib, yang pertama tadi tentang masalah hikmah ya, Taib. Apakah boleh kita mencari hikmah di dalam sebuah ibadah ya? Yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam masalah ibadah itu tauqifi. Jadi apa adanya, ketika kita mendapatkan hikmahnya maka itu keutamaan yang lain begitu ya. Tapi apabila tidak ada hikmahnya maka kita berhenti di situ. Dan suatu hukum tidak bisa berubah hanya dengan
tidak diketahui hikmahnya atau ketika hikmah itu sudah terpenuhi. Contohnya begini, sebelum membahas tentang kurban secara khusus ya. Apa hikmah ketika wadah itu dijilat oleh seekor anjing, dia dicuci dengan 7 kali dan yang ke-7 itu menggunakan pasir. Itu kan hadis yang ma'ruf ya tentang masalah toharoh. Nah, setelah diteliti misalnya ternyata di mulut di liurnya anjing itu ada sebuah penyakit virus tertentu yang dia tidak bisa hilang kecuali dengan tanah. Tanah ini paling efektif begitu. Ini salah satu hikmahnya. Maka ini keutamaan bagi kita. Jadi alhamdulillah kita semakin yakin bahwa ternyata kenapa tidak boleh atau mencucinya harus 7 kali dan harus dengan tanah, karena itu hikmahnya. Misal saja pada satu saat nanti ada sebuah teknologi yang ketika disuntikkan ke anjing, liur anjing itu sudah tidak mengandung virus lagi. Misalnya begitu. Misalnya ada teknologi ketika ini divaksinkan ke sebuah anjing, maka anjing itu dia liurnya itu ketika diteliti nggak ada virusnya sama sekali, sama kayak kucing. Maka hikmah seperti ini tidak bisa merubah hukum liur anjing. Tidak bisa. Karena ya memang itu syariatnya. Sama kayak begini. Di antara hikmah kenapa tidak boleh pernikahan dengan mahram ya, tidak boleh menikahi mahram, salah satu hikmahnya adalah akan melahirkan mohon maaf ya, idiot atau kebodohan di anak keturunan itu. Nah, itu sudah terjadi beberapa. Nah, misal saja nih, ketika ada sebuah teknologi bahwa ketika ini dinikahkan atau dikawinkan dengan cara seperti ini seperti itu, dijamin anak nggak akan idiot. Kembali lagi kita katakan syariat mengatakan tidak boleh. Jadi jangan sampai datangnya hikmah itu menjadikan bergesernya hukum. Ini tidak diperbolehkan. Kalau kita dapat maka ini utama, kalau tidak maka hukum kita adalah tauqifi. Ada pertanyaan yang juga sampai kepada kita ya, bagaimana kita menjelaskan kepada orang non muslim tentang kenapa tadi liur anjing itu haram untuk umat Islam sedangkan liurnya kucing itu tidak. Pertama kali kita katakan karena itu ada dalilnya. Bukan karena hikmahnya begini begitu. Karena itulah orang muslim saat datang nas dalil, mau itu dikatakan ada virus nggak ada virus, tetap mereka taslim dengan dalil. Jadi jangan dibalik ya, karena tidak mengandung virus yang kucing, kalau anjing ada itu nomor sekian. Tapi yang pertama adalah taslim dengan dalil, dan ini yang utama. Itulah perbedaan antara muslim dengan kafir. Kalau orang kafir kan nggak kenal dalil, kalau kita dalil diutamakan. Perkara nanti ada hikmah atau tidak itu yang setelahnya. Taib. Kemudian yang kedua tadi masalah kulit ya. Oh, tidak memotong kuku. Yang kita tahu nggak ada ya. Jadi kalau yang wallahu alam mungkin sebagai ini ya, penyempurnaan karena kita sedang beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sempurnakan anggota tubuh kita menjadi saksi dalam ibadah. Tapi ala kulli hal yang jelas dalilnya begitu, maka kita taslim begitu. Taib. Yang kedua tentang masalah kulit tadi ya. Jadi bagaimana kulit ketika sudah diserahkan boleh atau tidak untuk diperjualbelikan misalnya begitu. Disedekahkan kepada panti asuhan. Iya, panti asuhan atau orang lain ya, itu. Jadi kembali lagi apabila sudah berpindah tangan, dia sudah lepas dari orang yang berkurban, itu boleh mau dijual, mau disedekahkan. Yang nggak boleh dijual ke siapa tadi? Kepada yang kurban. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Jadi silakan. Jadi misalnya panitia masjid ini buat tim ya, tim penerima kulit kurban misalnya gitu. Jadi ada orang-orang yang siap untuk menerima kulit dengan potong daging ya, jadi dagingnya dikurangi dapat kulit ya, misalnya begitu. Dan semuanya sepakat nanti dapat kulit mau dijual ke pengepul ini, maka boleh. Jadi karena yang jual itu yang nerima, yang nggak boleh itu yang jual yang kurban ya, yang jual yang kurban maka tidak diperbolehkan. Taib. Yang ketiga? Oh iya, manipulasi data tadi. Iya, kalau memang ini memang perlu diedukasi ya, orang-orang yang berkurban itu perlu mendapatkan edukasi. Salah satunya masalah ini. Jadi bagaimana profesionalisme panitia itu ditunjukkan, dan kalau ternyata terjadi hal-hal yang force majeure ya, di luar kemampuan kita, maka mereka harus dipahamkan bahwa ini tidak masalah begitu. Ya, perkara nanti tahun depan dia nggak kurban lagi ya, mohon maaf gitu ya. Tapi ala kulli hal hukum asalnya panitia tidak menanggung tanggungan itu, hukum asalnya. Seandainya panitia ingin mengganti maka itu utama, apalagi cuma kambing harga 1,8, mudah bagi panitia. Yang berat kan kalau sapi ya, sekian juta kan.
Tapi kalau sampai manipulasi data, janganlah. Karena ini mimbabil amanah. Jadi jangan sampai menghalalkan berbagai cara, akhirnya justru malah terjerumus dalam dosa. Kita khawatirnya tahun ini mungkin satu data yang dimanipulasi ya, karena cuma satu yang mati. Coba kalau yang mati lebih banyak, akhirnya makin berani terus. Akhirnya yang kurban itu senang dengan panitia, tapi panitia yang terjerumus dalam kemaksiatan. Jadi nggak boleh. Jadi kembali lagi kalau mau edukasi mereka. Jadi kalau memang terjadi apa-apa bagi zaman kayak gini ya, zaman musim penyakit ini di binatang ternak, sampaikan ke mereka. Kalau ada apa-apa sampai mati, kalau cuma hanya PMK kan masih aman ya. Fatwa ilmu kan boleh untuk dijadikan kurban. Kalau sampai mati sebelum hari H, nah ini kan masalah. Maka ya sampaikan. Panitia sudah berusaha seperti ini ya, qadarullah ya. Qadarullah masya'afa'al. Taib, ada lagi yang lainnya? Ya, silakan. Tentang ini Ustaz, kambing dan domba itu kan jenis hewan yang berbeda. Iya. Ini mohon maaf ini, mudah-mudahan saya nggak salah mencatat. Tadi kan yang ternak itu 3. Siap. Unta, sapi, dan kambing. Iya. Kemudian kalau tidak ada maka boleh membeli Domba. Domba usia 6 bulan, setengah tahun. Sekarang kan banyak sekali di masyarakat itu langsung pilihannya ke domba. Gimana itu? Oh iya. Bolehkan? Siap, Masya Allah. Terus kemudian tadi juga disebutkan tentang akikah. Akikah itu kambing. Iya. Bagaimana dengan domba? Oh, Masya Allah. Siap, luar biasa. Baik, yang pertama. Oh, yang ketiga, siap. Iya. Ketika berkurban melalui panitia kurban, itu kan ada banyak sekali ternak gitu. Dan biasanya yang saya lihat ketika itu ditangani panitia kurban, itu biasanya daging kan campur-campur. Artinya sudah tidak diketahui ini punyanya siapa gitu. Oh, Masya Allah. Apakah itu berpengaruh pada kurbannya si orang yang berkurban? Oh, Masya Allah. Siap. Taib, yang pertama tadi tentang jenisnya ya. Apakah boleh panitia langsung memilih domba begitu ya? Iya, di dalam masalah kurban ini memang dibedakan ikhwati fillah antara kambing ya, antara ghanam dengan jaz'ah ya, dengan apa namanya? Dho'an ya, dengan domba. Sebenarnya pembedaannya itu hanya dalam sisi usia saja. Kalau istilah kita itu kambing Jawa dengan domba begitu. Kambing Jawa itu yang biasa itu, yang biasa lah ya, antum insyaallah sudah tahu. Nah, kalau yang kambing Jawa itu 1 tahun, nggak boleh 6 bulan. Tapi kalau domba yang bulunya tebal itu, maka itu boleh usia 6 bulan. Sebenarnya pembedaannya hanya dalam masalah ini. Bagaimana kalau panitia itu langsung domba? Boleh, tapi usahakan tidak langsung yang 6 bulan itu. Kecuali dalam kondisi yang tadi ini level bawah ya, untuk orang-orang yang uangnya terbatas, ada domba harga 1,8 usia 6 bulan, ini boleh. Jadi ini sekali lagi adalah rukhsah bagi mereka yang tidak mampu dan usahakan ya ikhwati fillah, kita bisa istiqomah untuk kurban meskipun dengan yang kecil tadi. Dengan domba usia 6 bulan betina, robek telinganya, kan agak makruh ya. Itu biasanya kan di masyarakat nggak laku gitu. Nah, itu kita beli. Ya, yang penting kita istiqomah. Karena nanti antum akan merasakan ya. Kalau tahun ini antum tidak kurban, tahun depannya punya udzur lagi untuk nggak kurban. Tapi kalau tahun ini antum berani kurban dengan berbagai cara, maka tahun depan antum akan berpikir, tahun lalu aja kita nggak punya duit bisa kurban. Tahun ini kenapa kita nggak berani lagi? Sehingga terus tiap tahun akhirnya berkurban. Karena kurban itu memang butuh pengorbanan. Berani nggak menginfakkan harta kita? Seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau panitia milih hewan domba maka boleh, tapi kalau bisa tidak langsung ke 6 bulan, kecuali bagi orang-orang memang secara ekonomi mereka kurang begitu. Yang kedua tadi apa? Akikah dengan domba. Akikah dengan domba boleh. Jadi kembali lagi perbedaannya hanya masalah usia. Yang jadi khilaf di kalangan para ulama sampai di kalangan para sahabat adalah boleh enggak akikah itu dengan selain kambing. Maksudnya dengan sapi atau dengan onta. Ini jadi masalah. Itu sejak zaman sahabat ya, sampai ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala dengar bahwa Abdurrahman ya, kakaknya dari Abu Bakar Siddiq itu berkurban dengan unta,
Maka ditegur, ma'adzallah, kata Aisyah, berlindunglah engkau kepada Allah. Rasulullah saja ketika mengakikoi dua cucu beliau, Hasan dan Husain, itu dengan kambing. Kenapa engkau berani dengan onta? Anas bin Malik itu anaknya 100 lebih, anak cucunya 100 lebih. Itu rata-rata dari mereka anaknya diakikoi dengan unta, rata-rata. Itu khilaf di kalangan para sahabat. Tapi kami sendiri lebih cenderung itu ngikuti dalil lah. Kalau memang dalilnya itu menggunakan kambing, ya dengan kambing. Muncul masalah begini ya, kalau bagi yang milih pendapat kambing sebagai akikoh, bukan yang selainnya, tidak boleh sapi apalagi sampai onta. Bagaimana kalau stok daging itu kurang? Keluarganya keluarga besar, ini masyarakatnya banyak, ini orang terpandang. Jadi kalau bagi akikoh nggak rata kan aib begitu. Sedangkan itu anaknya perempuan, kambingnya cuma satu, kan nggak rata. Apalagi ini rencananya mau disate, mau diguling, mau dikebuli. Waduh, banyak menu yang sudah di request gitu. Caranya tetap kita kurban, tetap kita menyembelih satu kambing, antum tambah dengan daging, jangan ditambah dengan kambing. Jadi tambah daging, beli di pasar. Atau antum mau tambah kerupuk, mau tambah ini, silakanlah. Jadi sifatnya itu tambahan saja. Tapi hukum asalnya adalah dengan kambing. Itu yang kami lebih cenderung ya. Wallahu a'lam. Silakan yang ketiga. Daging yang sudah campur, ya, siap. Baik. Pada asalnya ikhwati fillah, sahibul kurban itu, ini pada asalnya ya, mohon maaf panitia ya. Pada asalnya sahibul kurban mendapatkan jatah 2/3 dari binatang kurbannya. Pada asalnya. Karena ada hadis yang menyebutkan, yang kita tidak bawakan di sini, anak tulis di buku ya, bahwa orang yang berkurban itu boleh memakannya 1, kemudian menyedekahkannya 2, dan yang ketiga menyimpannya. Jadi boleh dimakan, boleh disedekahkan atau dihadiahkan, dan boleh disimpan. Sedekah dan dihadiahkan kan untuk orang lain. Tapi kalau makan disimpan untuk siapa? Untuk dia sendiri. Jadi kalau kita buat persentase 2/3 itu untuk orang yang kurban, untuk pemiliknya. Harusnya begitu. Jadi kalau panitia agak keberatan ya, karena kan harus sudah dibagi ya. Tapi ala kuliah kita harus tahu bahwa orang yang berkurban itu punya prioritas. Dan kita akan merasakan ikhwati fillah, kalau ternyata antum dapat jatah 2/3, itu antum jadi semangat berkurban. Karena antum mendapatkan pahala yang besar dan manfaat kurban itu untuk antum dan keluarga. Apalagi yang freezernya itu besar, kan lumayan. Bisa dibuat 2-3 sampai setahun kalau perlu kan, kambing itu lumayan bisa buat bertahan. Taib. Tetapi ini kondisi ideal ya. Seandainya ada orang yang hanya mengambil paha ya, atau mengambil hanya kepala. Bahkan Rasulullah itu pernah kurban tidak mengambil sedikit pun, itu boleh. Itu boleh-boleh saja. Jadi ketika tertukar atau yang lainnya maka tidak masalah, meskipun kalau secara prosentase seharusnya atau pengkurban itu mendapatkan jatah maksimal 2/3. Ketika ketukar-tukar nggak masalah. Meskipun yang paling tepat supaya adil ya, enaknya itu begitu dipotong, kan ada request biasanya dari pengkurban, mau pesan kepala, sampil atau yang lainnya. Ketika sudah diambil sendirikan sudah, sehingga dia mendapatkan yang binatang dia. Kita pernah ya merasakan itu, perasaan kambing anak agak besar sih kok pahanya kayak gini. Jadi karena ketuker-ketuker gitu, itu ya masya Allah lah. Jadi agak gimana gitu. Tapi wallahu a'lam. Silakan yang lainnya. Iya. Terakhir kayaknya. Fadhal Pak. Sekarang ini kan musim penyakit PMK. Iya, masya Allah. Kemudian panitia kurban itu mengumpulin uang sudah untuk ahli kurban, tapi pada hari H tidak mendapatkan binatang karena kondisi seperti ini. Bagaimana sih? Iya, masya Allah. Kalau dari fatwa MUI ya sudah keluar fatwanya, silakan dicek. Binatang PMK yang kena PMK itu sah untuk kurban. Tapi ini ana berharap tidak dijadikan untuk bermudah-mudahan ya. Jadi panitia supaya dapat selisih yang agak banyak gitu kan. Apalagi sudah sampai pincang ya, kan lepas itu kukunya. Pincang itu harganya sangat jatuh sekali. Jangan sampai akhirnya harga yang 18 juta kemudian dibelikan yang seperti itu. Tapi gunakan ini sebagai rukhsah saja. Artinya panitia tetap menjaga amanah, beli yang bagus, yang ini ketika nanti terjadi sakit PMK itu maka sah digunakan untuk kurban. Dan apabila tidak adanya itu ya gimana lagi gitu ya. Gimana lagi ya, kita harus mengambil hewan itu. Tapi sekali lagi jangan bermudah-mudahan.
Karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini taqarrub kita kepada Allah. Masa kita aja makan daging yang bagus, begitu kurban cari yang sudah sakit ya. Apalagi yang sudah kayaknya udah nggak umur gitu ya, udah tinggal dikit lagi nggak ada nyawa gitu. Jangan seperti itu. Jadi gunakan palang pintu terakhir. Kalau memang tidak ada atau kondisi terdesak, maka binatang itu sah digunakan untuk kurban. Wallahu a'lam ya, kita berdasarkan fatwa dari MUI Majelis Ulama Indonesia. Terakhir ya, silakan terakhir. Boleh masa ketika pemerintah kan gini ya, pemerintah itu ketika kurban itu mendatangkan chef, kemudian hewan kurban ini dimasak sedemikian enaknya, kemudian diberikan kepada mereka yang layak untuk mendapatkannya, sehingga yang mendapatkannya itu tidak mendapatkan daging mentahnya, tapi daging yang sudah dimasak gitu. Masya Allah. Iya, jawabannya diperbolehkan ya. Jadi hewan kurban itu bisa dibagikan bebas ya, maksudnya itu boleh dimasak, boleh dalam bentuk daging atau yang lainnya. Bahkan kalau perlu ya, kalau perlu kita bicara dalam tataran ideal ya. Idealnya itu kita kalau akan sholat Idul Adha kan nggak makan dulu. Idul Fitri kan kita disunahkan makan, kalau bisa makan kurma bahkan. Nah, Idul Adha itu kita disunahkan tidak makan sampai kapan? Sampai binatang disembelih dan kita baru makan dengan binatang kurban kita. Itu idealnya ya. Jadi sarapan paginya panitia itu kalau bisa kurban, hewan kurban. Kita pernah nyoba dulu di salah satu kota di Jawa Timur ya. Bisa cara seperti itu. Tapi butuh trik ya, terutama di chefnya tadi, tukang masak kokinya itu. Caranya bumbu harus disiapkan lebih awal. Bumbu harus sudah pokoknya disiapin lah dari awal, malamnya itu udah rendang, mau lapis, mau ini udah disiapin semua. Kemudian begitu disembelih langsung diambil bagian-bagian yang mudah diolah. Kayak hatinya diambil itu kan gampang, tinggal digoreng, tinggalin cepet. Itu kalau disiapkan, apalagi nasi sudah disiapkan sejak awal, sejak tadi malam, itu bisa sarapan paginya panitia itu dengan kambing, dengan kurban tadi. Itu bisa. Jadi lebih hemat, antum nggak perlu beli pecel, beli nasi bungkus untuk sarapan panitia, langsung pakai itu. Jadi caranya adalah dengan disiapkan lebih awal. Intinya binatang kurban bisa diberikan dalam kondisi mentah atau dalam kondisi matang. Tapi wallahu taala alam, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam memahaminya dan dimudahkan di dalam mengamalkannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam mengamalkan ibadah kurban sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita sehingga kita ditulis sebagai orang-orang yang istiqomah di dalam melakukan ibadah kurban. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.